Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Mbok Devam Blitar. Kali ini sesuai dengan yang saya infokan tadi, saya coba berbagi resep ya, salah satu resep yang biasa saya pakai. Artinya kita mencoba untuk membuat premix yang kualitasnya mungkin malah lebih baik daripada kualitas pabrik ya. Jadi teman-teman bisa searching, bisa cari bahan-bahan yang dipergunakan ya, antara lain sama seperti yang video yang dulu yang saya sampaikan. Jadi ada di sini ada metion, kemudian ada lisin, ada kolin, ada theonin, kemudian citric acid ya. Sebenarnya membuat untuk premix itu sebenarnya malah lebih baik daripada kita beli nih ceritanya. Karena apa? Kita bisa kontrol tadi yang namanya kualitas bahan dan barang yang kita pergunakan. Jadi di sini saya coba berbagi konsep apa sih yang bisa kita pakai, salah satunya untuk membuat premix daripada kita beli mahal kan. Mungkin ada yang setengah kilonya seperti Rhizomix itu ya sekitar 110-an lebih lah. Kalau di Jawa ada lagi yang merek tertentu yang saya tidak sebutkan lah brandednya, nggak enak nanti. Tapi kalau secara garis besarnya di antara sekian banyak mungkin pilihan Rhizomix yang paling tepat kalau menurut saya ya. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini saya coba simulasikan. Jadi sedikit gambarannya tentang apa ya bahasanya, sesuatu yang mungkin banyak yang tahu atau yang tidak tahu pun ya juga banyak. Jadi yang paling penting di sini saya cuma coba berbagi komposisi untuk pakan puyuh yang menurut saya sih ya bagus, sangat bahkan. Jadi antara lain bahannya yang kita pakai itu pasti pabrikan ini yang semi self mix ya. Jadi artinya semi self mix itu kita masih mengandalkan komponen utamanya adalah pakan pabrik. Jadi boleh New Hope. Di sini misalnya di tempat teman-teman nggak ada, pakai misal BP 104, boleh pakannya Sinta, boleh pakannya apa aja lah yang sifatnya apa ya, pakan dasarnya puyuh. Nah kemudian berapa persen yang kita pakai di sini? Memang banyak ya, di hampir 81% itu dominan menggunakan pakan New Hope ataupun BP 104 atau Sinta atau punyanya Cargill juga boleh, bebas. Nah kemudian kita campurkan dengan separator ya. Separator itu hampir 16%. Kalau separator maksimal itu sebenarnya 20%, cuman saya masih agak sedikit ragu ya, karena saya orangnya lebih ke arah ilmiah. Jadi dulu yang seperti saya sharing pakan puyuh murah itu ekstrim banget. Ini lihat ini 40% kondisi yang dijadikan campuran untuk separatornya. Nah, jadi di sini mungkin agak beda. Jadi agak bedanya ini yang ideal sih kalau menurut saya, di bawah 20% itu sudah ideal banget.
Kemudian di sini ada campuran mineral. Jadi mineral ini yang saya bilang paling bagus sih yang sudah tercounter untuk kebutuhan dari anu ya, untuk kalsium ya. Jadi bisa pakai bata merah itu. Bata merah tepung yang sudah dipecahkan itu bisa pakai di situ. Artinya pengganti mineral aja. Kalau kita misalnya keuntungannya bata merah itu di situ sudah terdapat yang namanya apa ya? Seperti kalsiumnya, mineralnya juga sudah ada. Bisa dikondisikan lewat bata merah itu. Jadi kalau teman-teman dekat dengan penggilingan atau pembuatan bata, bisa beli di situ ya. Jadi daripada pakai grit, daripada pakai mineral, mendingan bata merah kalau menurut saya. Kemudian di sini ada konsentrat 124P atau 144 red atau 144 biasa juga boleh, bebas konsentratnya. Nah, ini yang saya bilang adalah konsep untuk yang namanya premix ya. Jadi apa saja sih campurannya premix? Ini saya buat sebenarnya menjadi beberapa parsial. Jadi artinya di sini itu adalah campuran ideal per tonnya. Menurut riset yang sudah kita jalani, ini adalah campuran per tonnya. Cuman di sini saya terus terang agak sedikit khawatir karena kebutuhan apa istilahnya, bahan dasar untuk seperti separator, kemudian bahan-bahan yang lainnya ini kadang yang namanya pabrik kan ada plus minusnya juga. Jadi akhirnya saya counter dengan 2 kali, melipat gandakan 2 kali. Jadi rumusnya ini adalah acuan dasarnya per ton dikalikan 2, saya kalikan dengan jumlah tonase sekali aduk. Jadi 18.000 ini kebutuhan untuk lebih kurang sekitar 100.000 ekor lah. Kebutuhannya sekitar segitu. Nah, berapa harganya? Kalau di Jawa itu rata-rata sekian nih. Harga bahan dasarnya kalau beli di Jawa itu lebih kurang sekian. Jadi komposisi perbandingannya sebenarnya kebutuhannya dari premix itu yang kita pakai kan 63 kilo nih. 63 kilo kita bagikan aja 18 ton. Jadi persentasenya sekitar 0,35% lah ya kan, 0,35%. Jadi nggak sampai 0,5%. Jadi sangat sedikit. Kemudian harga satuannya juga murah kalau menurut saya 5.300. Tapi produksi yang bisa kita dapat itu ya luar biasa dengan menggunakan premix ini tadi. Jadi di sini ada metion, kemudian ada theonin, udah tahu ya bahan-bahannya. Kemudian ada Cu ini tembaga. Kemudian Fe, unsur besinya. Kemudian ini yang paling penting, vitamin Hc. Ini apaan vitamin Hc? Jadi vitamin Hc ini adalah vitamin dosis tinggi yang biasa dipakai oleh peternak itu untuk membuat campuran pakan lah, salah satu campuran pakan. Nah, bagaimana nih kalau misalnya nggak ada vitamin Hc-nya? Ini yang bisa diganti dengan Fortevit. Ini bisa diganti dengan Fortevit. Dosisnya berapa? Sama saja dengan ini, nggak ada masalah. Cuman bedanya Fortevit nanti jadinya lebih boros, jatuhnya lebih boros karena dia vitamin C yang mahal kalau menurut saya, yang memang cocoknya dipergunakan untuk air bukan untuk pakan. Tapi probabilitas itu bisa kita terapkan untuk campuran pakan seperti itu tadi. Nah, kemudian di sini ada enzim. Nah, enzim ini juga penting. Enzim itu apa aja mereknya sebenarnya? Jadi tidak mengacu pada merek, yang penting fungsional enzim. Ya tinggal kita cari aja misalnya di Google untuk enzimnya seperti apa. Ya, misalnya saya tunjukin nih. Enzim yang biasa saya pakai. Enzim campuran pakan. Nah, ini salah satunya yang biasa dipakai sama Mas Pri ya. Promix ini kan dia punya enzim juga, tapi belum terlalu pekat. Belum terlalu pekat untuk enzimnya. Kalau saya biasanya pakai enzimnya bisa pakai salah satunya NutriPro, mana dia? Nah, ini bisa salah satunya ini NutriPro yang kita pakai. Beterzim ini juga bisa. Kemudian
bukan bioenzim, punyanya produknya Zimek. Nah ini juga bisa kita pakai untuk campuran di sebagai enzimnya. Kemudian ada lagi satu lagi punyanya Medion, itu apa sih saya lupa namanya, dan punyanya Masamik, enzim Masamik, coba ya. Nah ini premiknya, ini kalau di Jawa Timur premik Masamik ini menguasai banget, tapi memang bagus, sangat bagus kalau menurut saya. Nah kalau ini produknya Om Beta, teman saya yang dari Klaten itu, dulu tempat sekaligus guru saya itu, yang banyak bantu, yang banyak support dulunya, tempat saya sharing kalau ada masalah di ayam saya. Mana ya dia ya, coba santai aja ya, kita sambil santai. Enzim Pokpan nggak salah. Enzim. Jadi memang mereknya sih macam-macam ya. Jadi enzim ini tidak terkait dalam satu merek. Yang penting bisa dipergunakan fungsionalnya sebagai enzim, seperti yang saya tunjukin tadi yang biasa dipakai sama Om Pri itu, salah satu teman mitra kita, mitra Puyo yang ada di grup Puyo itu kan biasa pakai untuk enzimnya, mereknya apa tadi? Saya lupa itu mereknya. Promik apa ya? Nah itu boleh dipakai sebenarnya, nggak ada masalah di situ. Jadi yang paling penting adalah enzim yang biasanya dipakai campuran pakan itu mereknya beragam. Enzim, nah biasanya ya tinggal dibeli aja. Kalau saya biasanya pakai yang ini, Beterzim ini. Bisa pakai yang itu, kemudian yang ini juga bisa, bebas ya. Jadi nggak ada patokan unsur harus menetapkan sebuah merek, nggak. Tapi fungsionalnya juga harus kita lihat gitu, kandungannya. Nah ini enzim yang biasa dipakai sama Mas Pri ya, kalau nggak salah saya. Jadi di sini saya cuma menunjukkan saja bahwasanya enzim yang biasa dipakai itu ya macam-macam mereknya. Nah, kemudian ini Fe-nya. Jadi Fe ini sebenarnya apa ya, kandungan besi yang biasa kita beli. Di kandungannya itu macam-macam, mereknya juga macam-macam. Bisa searching di mana, di YouTube dan di Google untuk kandungan besinya. Nah, seperti ini ya, misalnya ini khusus untuk pakan babi sih kalau menurut saya. Jadi untuk memperkuat dan merangsang dia menjadi lebih besar sifatnya. Nah, kalau di ayam itu atau di puyuh, kita larinya lebih ke arah supporting untuk kalsiumnya. Kemudian juga kandungan dari besi itu juga sangat bantu untuk secara pembentukan kulit ari dari telur, juga pengaruhnya di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung mau carinya itu di mana gitu loh, bisa saja langsung ke tempat saya juga nggak apa-apa. Cuman ongkos kirimnya juga yang harus dipikirkan karena jauh. Jadi di Bode Farm itu saya sekarang lebih cenderungnya mengkonsepkan ini. Jadi teman-teman itu mungkin ada yang ya ini ya bahannya salah satunya. Kalau teman-teman misalnya saya kepengen beli yang paketan komplit gitu. Jadi komplit apa aja isinya ya ini tadi, theonin dan sampai dengan citric acid. Jadi bentuknya premik yang biasa saya sebenarnya nggak jual ke arah umum ya, tapi lebih ke arah mitra saya aja. Saya anggap mitranya Bode gitu. Nah di sini saya menciptakan salah satunya kombinasi yang lebih komplit. Sebenarnya premik punyanya kita itu jauh lebih komplit. Jadi itu sudah termaktub istilahnya, salah satunya untuk bioflavonoidnya yang menyebabkan kulit telur itu menjadi bukan kulit telur,
menjadi orange isinya ya. Nah ini yang saya bilang salah satu premix yang kita buat. Jadi ini premixnya sebenarnya lebih ke sifatnya umum ya. Jadi bisa dipakai buat ayam, kemudian puyuh. Ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan premix yang kita ada di pasaran karena sifatnya full herbal sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau cenderung lebih menggunakan itu tadi, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Malah tujuan saya lebih bagus berkreasi sendiri, ya kan? Berkreasi sendiri dengan menggunakan yang seperti saya sampaikan tadi, bahan-bahan pokoknya. Jadi bahan-bahan pokoknya antara lain ya ini tadi, ini metionnya sekitar 1 kilo. Untuk ini untuk campuran, jangan lupa loh ya, ini campuran 1 ton. 1 ton bahan pakan campurannya seperti ini. Metionnya 1 kilo, theoninnya 0,1, kemudian CU-nya 200 gram, Fe-nya 100 gram, kemudian Fortevit-nya atau vitamin HC yang dosis tinggi itu 50 gram dan enzimnya 30 gram. 300 gram, sorry, bukan 30 gram. Nah, ini penting banget. Jadi konsep ini coba teman-teman kondisikan, lalu lihat, bandingkan dengan posisi dari hasil yang didapat, dibandingkan dulu dengan yang sudah jalan selama ini. Nah, kemudian tadi ada satu bahasan yang menarik nih, tentang tentang produktivitas dari yang namanya pakan. Nah, tadi kan kalau saya lihat misalnya rame di grup ya, pakan. Sebenarnya puyuh itu makannya berapa sih? Idealnya menurut analisa dianggap ini jenisnya umum ya, mau juga malon, mau lokal, mau peksi, mau mutiara, saya anggap umum aja. Rata-rata memang idealnya antara 25 sampai 28,8 gram. Malah kecenderungannya untuk peksi ini yang sudah kondisinya mungkin ada yang kurang bobot, itu cenderungnya malah 30 gram per ekor. Nah, namun sebenarnya ini nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah di jumlah pakan ini, nggak ada masalah. Mau dia makan 25, mau dia makan 30, itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah produktivitasnya, gitu loh. Jadi produktivitas telur ini penting. Ini yang kadang dilupakan oleh peternak. Jadi di sini saya coba jelasin dikit ya biar nggak rancu. Yang pertama, misalnya anggaplah pemberian pakan puyuh itu tidak boleh ditawar sebenarnya. Jadi dia sistemnya adalah ad libitum. Apa itu ad libitum? Ad libitum itu makan yang tanpa takaran. Gitu. Nah, faktor yang menyebabkan produksi telur turun itu salah satunya ini. Ini yang kadang kita terlalu irit, misalnya di budget 20 gram nih. Wah, sadis nih. Efek dominonya ya puyuh itu fair-fair aja ya. Telurnya mungkin 75% udah bagus. Malah bisa 70 sampai 60%. Ini yang terjadi aplikasi di lapangannya. Nah, kalau sudah begini, kita sudah mengeluarkan budgeting besar untuk pakannya, tapi produktivitasnya cuma 60%. Ya, jelas mepet. Mungkin kalau dihitung teman-teman, rata-rata BEP-nya adalah 22.000 nih. Tanpa saya hitung pun saya udah tahu. Pasti 22.000. Coba dihitung. Nih. Kalau sekarang mungkin harga di farm itu saya tadi sore 28.500 telur biasa dan omega 35 700 harganya. Ini masih oke aja, ini masih oke aja. Tapi bagaimana ketika harga telurnya itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, PKH nggak ada lagi, kemudian harga dasarnya juga mensupport
untuk memaksa telur ayam jadi menyeimbangi, kemudian dia drop di angka 20. Puyuh ini kan paling stabil kan? Paling stabil. Dalam 12 bulan, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu dia drop harganya. Mungkin di bawah 20. Bahkan beberapa bulan yang lalu Tulungagung itu mencapai 9.000 per kilo. Tapi nggak lama, ini prediksi ya 2 minggu lah sudah up lagi dia, bertahap. Besoknya dia naik jadi 10.000, naik lagi ke 11.000, naik lagi sampai sekarang menuju ke angka lebih kurang sekitar 28.000 per sore. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Jadi puyuh itu sistem pakannya tidak boleh ditakar. Jadi atau dijatah itu tidak boleh. Salah. Sangat salah. Ya. Nah, puyuh itu sifatnya dia akan berhenti makan ketika sudah kenyang, menurut mereka. Ya. Nah, bagaimana nih Pak ketika yang terjadi mungkin makannya bisa 27 gram nih. Nah, 27 gram. Nah, kita hitung dulu posisinya ini tadi. Makanya saya tanyakan ke teman-teman itu tadi, pernah nggak dihitung berapa crude proteinnya, kemudian EM-nya berapa, kalsiumnya berapa, fosfornya berapa. Ini penting banget. Jadi jangan menyalahkan puyuh ketika dia makan terus, makan banyak nih ceritanya. Produktivitasnya juga dia pasti naik lah karena asupan itu tadi. Nah, yang sering orang lupa, si puyuh ini akan mencukupi kebutuhannya sendiri. Bagaimana caranya kebutuhannya? Ya dengan makan banyak itu tadi. Akhirnya mungkin yang targetnya bisa ideal 20 nih sampai 23 atau 25, itu bisa tembus sampai 30 bahkan mungkin. Karena apa? Karena ketidakcukupan dari asupan yang saya sebutin ini tadi, crude protein, energi metabolisme. Nah, ini kadang teman-teman nggak pernah ngitung ke sini nih. Jadi ini harus dihitung dari tadi itu berapa sih standarnya. Kalau untuk puyuh yang sudah dewasa mungkin sekitar 21,6% nih untuk CP-nya. Kemudian EM-nya coba di atas 3.000 lah. Ini sudah cukup sebenarnya untuk mengcover arah pakan yang seperti ini tadi. Gitu. Nah, dari teman-teman mungkin banyak yang tanya, apa mungkin sih puyuh itu makannya bisa ditakar? Ya mungkin banget. Analisa-analisa ini dari mulai ada yang ekstrim itu 18, kemudian 20, kemudian 23. Nah, itu sebenarnya banyak banget penyebab faktornya. Ntar saya quitting. Itu loh, banyak banget penyebab faktornya. Jadi sebelum dia mengerucut ke pakan yang namanya jumlah pakan yang seperti diharapkan si pemilik 18 kayak 20, 23, proses ini terjadi itu melalui tahapan dulu. Dia makannya mungkin bisa 27 sampai 30 tadi dalam korelasi mungkin beberapa minggu atau mungkin bulan. Nah, setelah idealnya ini kebentuk, artinya mungkin bobot puyuhnya antara 220 sampai 250 gram per ekor. Ini dia sudah cukup. Pasti dia akan makannya turun ke 25, turun ke 23, turun ke 20. Nanti masing-masing idealnya untuk daerah itu akan berbeda. Misalnya Blitar berapa, kemudian Jateng, kemudian di sini Jabar, itu lain-lain sendiri. Karena faktor ini ya sama aja lah
Kalau kondisi cuacanya misalnya ini, misalnya kondisi cuacanya, kadang kan teman-teman juga nggak sempat mikir ke sono. Suhunya dingin misalnya. Bagus memang untuk puyuh bagus. Tapi kan dia perlu lemak lebih untuk menghangatkan tubuhnya. Ini pernah dipikir nggak? Nah, lemak lebih itu dapatnya dari mana? Ya dari EM. Energi metabolismenya untuk menghangatkan posisi badan mereka yang dingin. Kemudian bagaimana jika suhu panas? Ini ya sama. Puyuh itu pasti akan membuka mulutnya, membuang energinya pernapasan lewat pernapasan itu tadi. Terus ketika ini berlebih, maka posisinya akan terjadi mencret. Ini udah pasti ini udah rumusnya. Gitu loh. Jadi harapan saya jangan bingung. Puyuh itu jangan coba-coba. Tetap sistem pakannya adalah ad libitum. Jangan ditawar ini. Ad libitum. Ya. Sekarang kita coba berhitung ya. Misalnya nih. Misalnya ya, nih ya, saya coba berhitung ya. Pakan misalnya saya punya puyuh 1000 nih. Ya kan? Pakannya anggaplah paling ekstrim deh. 30 gram per ekor. Berarti kan kalau dikalikan 1000 kan 30.000 bagi 1000 nih. Misalnya kan 30 kilo nih, lebih kurang 1 hari. Anggap saya makan, saya kalkulasikan harga pakannya sekian. Berarti kan ada kos yang kita keluarkan adalah 159.000 ya, benar ya? 30 gram ini 1000, 30 kilo ya. Gambarannya segitulah. 30 kilo ya. Berarti kan dibagi 1000, 30 kiloan. Saya anggap saya kalikan dengan harga satuan 5.300. Ini kan uang yang kita keluarkan nih. Nah, kemudian anggap produksi telurnya 80% aja. Bentar. Saya kasih warna dulu misalnya. Misalnya 0,8, berarti kan sekitar 800 butir ya. 800 butir ini lebih kurang, anggaplah lebih kurang kalau dibagi telur saya 83 butir berarti sekitar 10 kiloan. Nah, 9,6. Nah, kemudian kita kalikan nih dengan harga sekarang nih. 28.500. Saya kalikan ya. Kali 28.500. 274.000 kita bagi, kita kurangi. Kita masih untung 115 juta. 115 juta. 115.000, sorry. Itu per hari. Nah, bagaimana kalau 30 hari? Itu udah dapat 3.400.000. Dengan produktivitas anggap 80% ya. Kemudian pakannya tadi kita los kan berarti 30 gram nih ceritanya. Saya coba 30 gram. 30 gram kali 1000 ekor berarti kan 30.000 gram. Kalau dibagikan 1000 berarti kan 30 kilo. Saya kalikan dengan jumlah harga satuan yang 5.300 nih. Dapatlah 159.000. Kemudian produksi telurnya saya prediksi misalnya 80% nih dengan bobot ya, tapi dengan catatan nih, dengan bobot per 1 kilonya isinya 83 butir gitu loh. Nah, teman-teman saya kurang tahu juga, mungkin ada yang di sini 85 butir misalnya. Nah, kalau 85 butir juga masih untung itu. Ada yang 90 butir nih misalnya. Tuh, masih untung. Masih dapat 2.800.000. Nah, kalau punya saya kembali ke punya saya tadi 83 butir. Per 1000-nya bisa dapat profit segitu. Nah, pertanyaannya BEP berapa gitu loh. Saya mengeluarkan pakan sekian. Ya kan? Saya bagi dengan totalnya telur yang dihasilkan. Ya ini harga BEP kita. Itu harga BEP-nya.
Jadi ketika telur di bawah harga 17.000 aja udah nyesek gitu, ya kan? Makanya saya bilang jangan berpikir takut gitu loh ke arah situ tadi. Kalau dia bisa berproduksi anggaplah 90%, tuh 14.000 masih jauh lah. Tapi dengan konsep pakan kita kasih dia loss tadi ad libitum 30 gram per ekor. Nah seperti itu tadi. Jadi ilmu-ilmu begini probabilitasnya harus dipertimbangkan betul. Kadang peternak itu berpikirnya konsepnya murah gitu loh. Anggaplah saya pakannya 20 gram ya. Ini contoh nih 20 gram. Ya kan 20 kilo. Tapi dia nelornya 60%. Ya masih untung juga. Gitu loh. Jadi apa ya kalau boleh saya bilang ya memang harus kreatif gitu loh. Jangan sampai posisinya kita jadi rugi. Nah, ini kalau 40% dia masih untung juga. Masih untung juga. Cuman dapatnya ya se 30 harinya cuma 900.000. Ini yang ideal sering terjadi. Percaya deh saya. Yakin saya. Coba cek telurmu. Paling rata-rata peternak-peternak puyuh itu yang terkadang posisinya misalnya apa ya, misalnya terjadi minus gitu. Minus itu karena seperti itu tadi. Kalau ini misalnya kita rubah harganya jadi 20.000 nih idealnya dalam korelasi setahun. Ini sudah minus karena BEP kita berada di 22.000 gitu loh. Nah, itu kalau 40% udah minus. Sehari udah minus 9.000 itu. Idealnya berapa misalnya? 50% deh. 50% sebulan kita masih dapat profit sekitar 430.000. Lalu bagaimana ketika misalnya ini saya kembalikan 90%? Udah dapat 3 juta, Bos. Itu yang saya bilang. Ini kalau 20 ya. Coba kalau kita 30 nih. Dapatnya segitu, 17. Ini yang idealnya sih kalau menurut saya. Jadi konotasi pakan itu tidak bisa kalau sistem puyuh kemudian dia dijatah. Teman-teman kadang sering lupa gitu loh, sering lupa ngikut-ngikut teman-teman kadang yang ada sumbernya dari YouTube, dari mana saja, dari grup. Dia bilang 18 nih, 20 nih. Pertanyaan saya cuma satu, produksinya berapa? BEP-nya berapa? Kalau tadi jelas kan, seperti yang saya jelasin di sini tadi, BEP-nya berapa? Misalnya kita makan 30, tapi telurnya bisa mencapai, anggaplah nggak usah muluk-muluk deh, 80% lah. 80% dengan harga 20.000, kita masih bisa dapat tuh 1 juta. Itu 20.000 harganya. Jangan bicara harga sekarang nih, misalnya harganya anggaplah 20.000, itu udah dapat segitu. Makanya saya bilang, BEP itu penting. Jadi ini tuh nggak bisa dijadikan acuan. Jadi bukan peternak kalau ya sama lah dengan manusia ya kan. Namanya juga puyuh ya, namanya juga hewan. Hewan itu ya sama, dia punya nafsu makan juga, ya kan. Ya kayak kita lah, nafsu makannya mungkin di jam 10 itu cuman setengah piring, ya kan gitu ya. Kemudian nanti di jam 4 sore misalnya 1,5 piring. Belum lagi malamnya kita makan lagi nih jam 8 misalnya, atau jam 7 makan 1 piring lagi. Inilah yang saya bilang sama dengan puyuh. Jadi puyuh itu pun ataupun ayam dan puyuh punya waktu yang sama. Artinya dengan manusia itu ya sama. Kapan waktu mereka mau makan? Ya kembalinya ke sini. Ya tergantung moodnya. Yang penting tugas kita sediakan makannya. Tuh, jangan sampai kurang. Nah, efek dominonya kalau kurang, ya kembalinya ke sini lagi. Ini yang menjadikan salah satu sumber yang menyebabkan peternak puyuh bangkrut itu ya begini. Ajaran-ajaran yang begini itu bisa ditiru. Puyuh itu percaya saya, kalau dia sudah ad libitum,
Nanti ada batas waktunya sampai berapa ya hanya puyuh kita sendiri, masing-masing daerah itu akan beda. Misalnya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Setelah itu dia stabil aja makannya misalnya 18 gram. Ya sudah, makannya memang segitu gitu loh. Nah, oleh karena itu banyak hal yang menyebabkan pakannya tidak cukup, itu salah satunya mungkin kepadatan juga bisa. Populasi ini perlu dipikirkan juga. Jadi populasi puyuh itu jangan banyak-banyak. Idealnya memang satu kandang itu isinya maksimal 30 kilo, 30 ekor. Kalau penjual baterai itu bilangnya 50 ekor. Tapi kalau menurut saya ini sudah nggak bener gitu loh. Karena pasti di situ kandang coba dilihat ada 2 nipel. Kan kasihan dia rebutan minum. Tempat pakan cuma satu. Ada yang ngasih makan juga ya belum, nanti kena jaringnya ini yang mungkin nggak rata kayak gini ini, misalnya waring-waring apa, jaring-jaring hijaunya itu nggak rata. Ya ini kasihan gitu loh, puyuh mau makan di sini juga nggak bisa. Ini pikirkan betul. Makanya kemarin saya sempet sharing sama Mas Pri, itu kan salah satunya, eh, beliau punya pengalaman banyak tentang puyuh. Kayak tempat pakan yang efektif itu ya memang tempat pakan yang diatur pola pakannya itu. Tapi jumlah di dalam ini bisa mengcover untuk kebutuhan 1 hari. Itu loh, itu betul seperti ini. Nah, kembali ke sini, jadi artinya teman-teman jangan bingung. Puyuh itu tetap gunakan yang namanya sistem ad libitum. Jangan sampai makannya dijatah. Nanti dia akan membentuk sendiri berapa sih pakannya mereka idealnya per hari itu. Setelah kapan? Setelah misalnya bobotnya udah cukup 250 gram atau 220 gram. Nggak mungkin dia akan makan lebih dari itu gitu loh. Jadi jangan sampai salah kaprah nih. Salah kaprah artinya karena terobsesi pakan irit, berhitungnya irit, tapi teman-teman nggak mikir ke arah BEP ini tadi. Itu loh, ini loh yang saya bilang tadi. BEP ini penting. Jadi kita ngukurnya dari situ gitu loh. Coba deh dihitung-hitung. Nah, oleh karena itu faktornya juga nafsu makan ini kan banyak. Misalnya kandang, kemudian faktor dari entah kenapa ABK itu pasti, apa ya namanya, puyuh itu tahu banget ABK-nya yang ngasih makan. Yang namanya hewan, yang namanya ternak ya biasa kayak kita latih gitu kan. Dia tahu banget, oh siapa nih yang makan. Coba besok kita ganti orangnya. Itu pasti ada terjadi drop. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Saya cuman berpikir konsepnya ya sama dengan pawang ya, jadi prinsipnya. Kayak pawang, pawang apa? Singa nih misalnya. Ketika ada temennya yang bukan pawangnya ya dimakan. Tapi ketika pawangnya dia tahu oh itu yang pawang yang melatih dia. Sehingga dia nurut apa yang dikasih tahu. Sama dengan hewan. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan lupa, kalau saran saya sih usahakanlah buatlah yang seperti ini. Kalaupun mau beli saya coba bantu, cuman posisinya itu kan kayak teman-teman ada Om Wimpi yang jauh di sana Sumatera, ya gimana ngirimnya, nanti ongkos kirimnya jauh lebih besar daripada harga premik, kan ya lucu, nggak lucu jadinya ya kan. Saya masih cari opsional. Jadi ketika misalnya apakah saya harus mengirimi via apa, karena konsep saya terus terang saya selalu berpikir untuk efisiensi pakan, kemudian ilmu yang saya punya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang paling penting menurut saya. Mau didengar atau enggak masa bodoh menurut saya. Yang penting saya ngajarin apa yang benar. Jadi jangan sampai sharing ilmu dan lain sebagainya kemudian ada apa dengan cinta atau ada modus di balik itu. Itu yang saya kalian tidak suka gitu. Saya fair aja, saya buka aja harganya sekian dan sekian. Itu ya seperti itu. Jadi konteksnya harga-harga saya dapat harga segini ini terus terang harga yang saya beli banyak gitu. Jadi nggak beli sedikit karena kebutuhan pakannya ngaduknya rata-rata per minggu sekitar 18 ton. Jadi rata-rata begitu hanya untuk puyuh. Jadi teman-teman apa ya, jangan sampai salah salah membayangkan ya. Jadi salah membayangkan, salah persepsi untuk tolak ukurnya. Yang namanya jumlah pakan itu berapa, kemudian teman saya kok puyuhnya sekian, itu jangan diikutin gitu. Ya kita hanya
Tugas kita hanya mencoba memahami ternak kita itu seperti apa sih. Nah, mereka nanti akan memberikan reward yang bagus ke kita gitu loh. Ketika kita dengan hati melayaninya, karena ya namanya bos itu ya puyuh itu tadi, ya ayam itu tadi. Bosnya di situ gitu loh. Kita hanya apa ya bahasanya, ya supervisor lah, kasarannya begitu. Yang menata, yang melayani mereka dengan baik segala kebutuhan asupannya. Ya, jadi itu buat teman-teman, inilah ilmu yang mungkin eh, tidak semua orang tahu. Jadi ketika kita sudah mencampur, sudah membuat premix seperti ini, kita sudah nggak perlu lagi nih untuk beli premix yang di luar, entah itu apa mereknya. Cukup menggunakan tulisan-tulisan yang sudah saya sampaikan seperti ini tadi. Jadi saya rasa video pendek ini cukup segini. Ketika ada pertanyaan ya silahkan teman-teman sharing, WA bebas. Yang paling penting ilmu ini bisa diterapkan dan bermanfaat buat semua. Harapan saya segeralah belajar, segeralah berkreasi, dan jangan lupa puyuh itu nggak bisa nggak bisa dijatah makannya. Biar mereka sendiri yang menentukan berapa sih jatah makannya. Nilai kepantasannya itu ada di mereka. Dan jangan lupa, kita selalu nyalahkan kadang burungnya ini yang bermasalah. Sebenarnya nggak, kitanya yang bermasalah gitu loh. Sama saya juga evaluasi, jadi memang ada beberapa masalah juga di kandang saya, salah satunya suhu udara yang panas, kemudian tingkat kepadatan yang tinggi. Jadi mulai sekarang udah dikurang-kurangi, udah mulai ada beberapa yang kita pindah, kemudian kita renovasi beberapa titik untuk diberikan kipas agar kondisinya benar-benar dingin, sirkulasi airnya jalan, sirkulasi udaranya jalan, kemudian amoniaknya juga jauh berkurang. Nah itu, jadi teman-teman perlu dipikirkan ke arah situ lagi. Jangan sampai apa yang diajarkan dari beberapa rekan mungkin yang fanatiknya ke arah irit, kalau menurut saya bukan peternak gitu. Tapi orang coba-coba gitu. Kalau bisa pakannya 20 ya sudah 20. Tapi yang paling benar prinsipnya, ingat-ingat pesan saya, BEP itu dihitung. BEP berapa telurnya. Ketika teman-teman posisinya lebih mementingkan pengeluaran sedikit, tapi telurnya juga dikasihnya sedikit sama puyuhnya. Jadi pandai-pandailah dalam menyikapi informasi. Kita sharing-sharing, bukannya saling saya mengajari teman-teman. Enggak, ini ada sedikit ilmu yang bisa dipakai. Silakan mencoba, silakan membuat. Pesan saya, segeralah berkreasi agar tidak ketergantungan dengan siapapun orangnya. Entah itu tergantungan dengan pabrik atau dengan saya atau dengan siapapun. Berkreasilah ke arah situ. Saya rasa demikian. Mohon maaf mungkin ada salah-salah kata, saya juga tanpa saya sengaja atau sengaja ya saya mohon maaf. Yang penting niat saya baik, sharing berbagi dengan teman-teman. Sampai ketemu di episode video selanjutnya yang mungkin saya akan bagikan. Ya request aja, tinggalkan aja di pesan di bawah linknya itu tadi kan ada, maksudnya minta dibuat kreasi video seperti apa. Terima kasih buat teman-teman atas waktunya sudah menonton video ini dengan menyimak juga dengan baik sehingga bisa mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.